Berbicara tentang Jawa Barat nih Pak, tentang kesadaran KB-nya, aku juga tadi sudah sedikit sharing nih dengan orang-orang di belakang tentang data keikutsertaan KB khususnya pria di Provinsi Jawa Barat. Ini datanya bisa kita lihat nih. Nah, ini Pak, salah satu datanya. Garut ini menjadi kabupaten keempat dengan kesadaran KB pria terbanyak setelah Majalengka. Bagus ya ini datanya berarti ini. Setelah Majalengka, Bandung dan Jawa Barat. Majalengka paling tinggi. Betul, 102. Nah sekali. Nah melihat kondisi ini nih, setelah Bapak monitoring juga nih berkeliling di Garut. Iya. Bagaimana nih Pak kondisi Garut sekarang ini, apakah bisa mencapai ideal yang tadi Bapak sampaikan? Mungkin karena Garut ada UPT Pusdiklat Pusdiklat itu ya. Ada pengaruhnya. Ya saya kira itu menunjukkan ada kesadaran ya dari masyarakat Garut tentang pentingnya keluarga berencana, dan salah satu tadi data yang ada menunjukkan kesadaran dari kaum prianya untuk berpartisipasi di dalam program KB menjadi akseptor KB ya, untuk menggunakan alat kontrasepsi pria. Ya. Dan itu saya kira dari sisi gerakan gender equality lah di dalam konteks keluarga kita ya positif, saya bagus itu. Tidak hanya menyerahkan itu kepada kaum perempuan, dan kemudian bapaknya tidak peduli kepada resiko kehamilan istrinya, dan itu kemudian menunjukkan ada kepedulian dari kaum laki-laki di Garut untuk berpartisipasi di dalam menerima upaya untuk KB di diri mereka. Tentu saja kontroversi halal-haramnya harus diperhitungkan juga. Ya. Orang tidak boleh dipaksa berdasarkan keyakinan tertentu untuk melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan itu. Tentu tidak bisa seperti itu, nanti melanggar HAM dan seterusnya. Sehingga itu opsinya berada pada para akseptor sendiri, mana yang paling tepat ya. Jangan merasa dipaksa, tapi juga harus memastikan dari resiko tentang kepemilikan atau kelahiran anak yang harus diperhitungkan, kapasitas keluarga, kapasitas daerah, mampu enggak memastikan anaknya hidup dalam satu derajat jaminan kesejahteraan tertentu yang diinginkan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Terakhir nih, untuk menjadi keluarga yang berencana atau komunitas yang berencana sehingga menghasilkan keluarga atau masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Gimana sih Pak? Terakhir mungkin untuk teman-teman Warginet bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Aduh, apa kabar hari ini? Sudah lama sekali ya tidak berjumpa tentunya bersama aku, Salwa Apriliani. Udah lama nih sepertinya tidak berhadapan dengan teman-teman Warginet yang ada di rumah. Selalu sama seperti biasa doanya, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga dilancarkan segala urusannya. Waduh, walaupun beberapa orang ini menangis itu bukan karena mereka lemah, tapi bulan Mei masih tanggal 16 cuman duitnya udah habis. Orang-orang menangis bukan karena lemah, tapi karena itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, walaupun menangis ya di pertengahan Mei ini, tapi tetap harus semangat menjalani kegiatan sehari-harinya. Karena hari ini pun aku sangat semangat sekali dengan jantung yang sangat berdebar, deg-degan banget hari ini karena kedatangan tamu yang spesial banget. Ini benar-benar spesialnya spesial, eksklusif sekali. Karena kita kedatangan, aku juga deg-degan banget, kedatangan sekretaris kementerian atau Pasesmen dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Budi Satyono SSOS Empol Admin PhD. Selamat sore Mbak Salwa. Selamat sore. Waduh, gimana? Senang ini saya diundang di Garut. Gimana Pak Garut? Dingin ya Pak? Dingin. Dan tadi Bapak bilang di Garut nggak macet. Pemandangannya indah. Itu salah satu yang bikin saya betah Pak di Garut, nggak macet. Mudah-mudahan betah kalau di Garut. Mudah-mudahan, amin. Gimana Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tambah sehat kalau di sini kayaknya. Tambah sehat ya, karena menemukan suasana baru mungkin ya Pak, dingin-dingin. Suasana baru dan juga bisa berendam air hangat. Aduh, kayaknya udah berkeliling nih di Garutnya ya.
semalaman sudah berendam saya. Jadi Aduh, Masya Allah. sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Oke. Aku panggilnya Pak Sesmen aja. Asesmen boleh. Pak Sesmen aja. Oke, Pak Sesmen. Boleh dong sebelum kita perkenalan lebih lanjut, aku mau minta Bapak untuk sapa-sapa teman Warginet nih, Pak. Teman-teman Wargi Garut kita. Warga itu kalau bahasa Sunda ya Wargi. Wargi. Sampurasun. Sampai orang pes. Senang bertemu dengan teman-teman di Warginet Suara Garut. Betul. Dan mudah-mudahan kita bisa saling bertukar informasi dan barangkali nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan program-program Kemenhub Bangga, barangkali saling mendukung agar program-program pemerintah bisa berhasil khususnya di Kabupaten Garut. Amin. Saya cukup deg-degan jujur loh. Ini tamu pertama dengan penontonnya kayaknya ada 375. Banyak sekali yang ikut menemui Bapak ya hari ini ke sini. Membuat saya sedikit gemetar nih Bapak. Iya. Tadi sedikit saya notice di awal bahwa Bapak ini sekarang sebagai sekretaris kementerian atau sekretaris utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Iya. Boleh Bapak dijelasin mungkin lebih detail tentang Bapak ini sebenarnya siapa sih? Wah, dulu saya itu sebenarnya nggak menyangka juga jadi sesmen di Kemenhub Bangga karena saya itu sebenarnya adalah akademisi guru besar di Universitas Diponegoro. Mungkin pernah dengar ya Undip ya Semarang. Ya. Dan saya itu menjadi wakil rektor di sana untuk bidang akademik dan juga bidang kemahasiswaan dan kemudian jadi wakil rektor bidang komunikasi dan bisnis. Nah, satu ketika saya itu diundang oleh Pak Menteri untuk datang di Kemenhub Bangga, kementerian kita ini untuk memberikan insight menjadi narasumber lah ya terkait dengan bagaimana Kementerian Kemenhub Bangga dulunya kan BKKBN itu misalnya sekarang jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah sehingga Pak Menteri ingin diberikan briefing apa yang harus dilakukan begini begitu. Nah, kemudian secara tidak sengaja beliau ya kalau begitu Prof Budi nampilnya di sini saja. Jadi apa yang saya bicarakan harus saya buktikan bahwa itu proof sesuatu yang meaningful. Sehingga kemudian saya diminta untuk menjadi sekretaris di kementerian itu ceritanya. Cerita singkatnya seperti itu. Jadi memang berangkat awalnya itu dari bidang akademisi ya? Ya, saya itu dosen. Ya. Pada dosen Undip. Mungkin teman-teman Garut banyak tuh yang kuliah ke Undip juga ya? Ya, mungkin teman-teman dari Garut yang jadi mahasiswa Undip nanti bisa bertegur sapa. Bertegur sapa dengan Bapak. Wih, ada Pak Wakil Rektor saya nih di Suara Garut. Serah ya, keren sih cenah. Yang di Undip gitu. Oke, salah satunya itu. Kalau boleh tahu, Bapak ke Garut tuh lagi ngapain sih sebenarnya? Ya, pertama ingin lihat suasana. Kemudian kita itu kan di kementerian kita itu ada namanya petugas pendamping keluarga dan lini lapangan yang bertugas untuk memastikan program-program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana itu program pembangunan keluarga berencana itu dilaksanakan dengan baik. Jadi kita itu punya lini lapangan tenaga yang bekerja dengan masyarakat itu di setiap desa, di setiap kelurahan, di setiap kecamatan, kabupaten, kota dan seterusnya. Nah, tugas saya diantaranya adalah melakukan monitoring kinerja, kesulitan mereka, terus kemudian mungkin ada insight baru karena ada nuansa dan penugasan baru yang berbeda dengan atau bukan berbeda tapi sedikit berbeda dengan ketika kita masih menjadi badan ya BKKBN sekarang menjadi kementerian. Ya, sehingga ada transformasi itu. Nah, kita ingin pastikan apakah transformasi yang secara nomenklatur di tingkat pusat itu juga bisa terderivasi di tingkat bawah dengan baik. Dan kemudian kita nanti akan melakukan penyesuaian. Kalau memang ada yang harus kita sesuaikan dari sisi kebijakan, dari sisi teknis, kita akan sesuaikan. Itu kira-kira. Sehingga kita pun harus keliling ke sana kemari. Nah, di Garut ini kebetulan kita punya UPT Badan Diklat. Badan Diklatnya di Garut? Di Garut ini. Badan Diklat atau Pusdiklat KB yang dulu dipakai untuk melatih para kader tenaga lini lapangan. Dan kita kebetulan pas ada rakor UPT pengelola Pusdiklat itu, sehingga saya juga mengikuti proses rakor tersebut gitu kira-kira. Jadi Bapak ini keliling ya, monitoring. Ya, monitoring keliling sampailah di Suara Garut. Waduh, sampailah di Suara Garut. Masuk ya, sampailah di Rancabango. Ini kebetulan daerah yang memang cukup dingin Bapak di Garut.
Kalau Bapak sendiri udah ke Garut, berarti sudah berkeliling ke banyak. Baru hari kemarin tadi malam sampai sini. Oke, baru tadi sebelumnya malam. belum pernah seumur hidup, baru kali ini. Wow, pertama kali ke Garut dan main ke Suara Garut nih langsung ya, main ke Garut nah gila. Suatu kehormatan. Suara Garut. Suatu kehormatan loh Pak untuk saya bisa ngobrol langsung sama Bapak ya. Orang-orang di luar sana mungkin ngantri pengen ngobrol sama Bapak. Mudah-mudahan. Atau enggak harus bayar UKT supaya didosenin sama Bapak di Unding. Saya enggak. Saya di sini, Bapaknya yang lagi yang ke sini. Oke, Bapak tertarik tadi ada perubahan dari BKKBN yang tadinya badan jadi kementerian. Apa nih Pak yang Bapak rasakan salah satunya setelah main ke Garut ya, yang Bapak rasa sedikit beda gitu? Saya cerita sedikit dulu tentang transformasi di kementerian kita ya. Jadi kementerian kita itu dulu adalah ngurusi secara mikro, kita tetap ngurusi yang namanya frame kependudukan. Jadi urusan kependudukan di negara kita itu dibebankan kepada kementerian kita yang sebelumnya itu BKKBN. Tapi oleh Pak Presiden sekarang Pak Prabowo dengan Perpres nomor 180, 181, terus kemudian kita menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, ini terjadi sedikit perubahan paradigma. Kalau dulu itu fokus kita adalah keluarga berencana. Ya, mengurusi bagaimana akseptor KB, kemudian kelahiran bayi dan seterusnya. Nah, sekarang kita masih tetap mengurusi tentang itu, tapi lebih dari itu kita mengurusi KB dengan pengertian yang tanda kutip lebih luas, yaitu komunitas berencana. Komunitas berencana. Ya, dulu family planning, sekarang community planning lah kira-kira gitu ya. Dulu yang kita emphasize itu bagaimana membangun keluarga yang berencana agar keluarga-keluarga itu bisa sejahtera. Nah, sekarang ini kita perluas, yang berencana itu tidak hanya level keluarga tapi level komunitas. Level komunitas itu bisa di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan juga secara nasional. Itu artinya kita itu di dalam melakukan pembangunan harus memiliki satu wawasan perencanaan berbasis kependudukan. Kependudukan itu intinya adalah kalau kita mau punya sekian tambahan penduduk, maka kita harus persiapkan. Kalau misalnya di satu desa katakanlah akan tambah 100 bayi lahir di 1 tahun, maka pertanyaannya adalah di level desa itu sudah disiapkan enggak untuk melayani atau memfasilitasi tambahan penduduk yang sebanyak 100 itu. Mulai dari pelayanan kesehatannya, mulai dari pelayanan pendidikannya, mulai dari penitipan anaknya, mulai dari ketenagakerjaannya, sehingga harus dipastikan dari tambahan 100 bayi yang lahir itu mereka nanti sampai saat kehidupan sampai kematiannya itu bisa menjadi orang yang paripurna. Jangan sampai mereka stunting atau cacat, lebih parahnya lagi tidak bisa sekolah atau tidak bisa makan yang bergizi, tidak bisa juga mendapat pelayanan kesehatan, misalnya harus antri kalau pergi ke puskesmas, bahkan nanti sampai apakah mereka bisa bekerja atau tidak. Seperti kalau misalnya ada orang berusia produktif tidak bekerja, menganggur, itu menjadikan orang itu tidak paripurna, mungkin menjadikan dirinya tersisih, menjadikan sedih, menjadikan teralienasi dari kehidupan, dan pada akhirnya warga negara kita itu ya tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya itu. Nah, padahal itu merupakan satu prasyarat bagi kita untuk bisa mencapai status Indonesia Emas di tahun 2045. Itu rangkaian ceritanya begitu. Nah, sehingga kita itu akan berusaha untuk melakukan penyusunan dan strategi kebijakan untuk memastikan semua bayi yang lahir di Indonesia mereka semuanya harus lahir dengan sehat, tidak stunting, selamat, dan kemudian juga mendapatkan layanan dan kesempatan yang semestinya dalam setiap tahapan kehidupan mereka, mulai dari 0 tahun sampai mereka nanti meninggal dunia. Itu Kalau aku tangkap berarti perubahannya dari BKKBN yang tadinya badan jadi kementerian. Kalau teman-teman mungkin dengarnya BKKBN 2 anak cukup yang sering didengar. Yang tadi kata Bapak keluarga yang berencana. Tapi sekarang dirubahlah oleh presiden kita yang sekarang menjadi sebuah kementerian yang pada akhirnya lebih luas dan berupaya memberikan hak-hak yang sesungguhnya seutuhnya gitu kepada setiap masing-masing masyarakatnya gitu ya sepertinya. Kalau di Garut sendiri gimana Pak
kondisinya Pak? Ya kalau di Garut misalnya kemarin kami ngobrol dengan Pak Sekda, tadi pagi kita ngobrol dengan Pak Sekda secara informal, kita bertanya, berdiskusi begitu. Garut kira-kira angka kelahiran bayi itu setiap tahun berapa Pak Sekda begitu? Ya mungkin sekitar 30 sampai 40 ribu lah fluktuatifnya ya, sekitar 35-40 ribu begitu di Kabupaten Garut. Maka menjadi PR kita adalah bagaimana menyiapkan atau bertanya dulu apakah fasilitas yang ada di Kabupaten Garut itu mencukupi untuk mengantisipasi pertambahan penduduk sebanyak itu. Kalau kemampuan kita itu tidak mencukupi, itu artinya akan ada risiko, katakanlah yang lahir bayi itu 40 ribu ya. Sementara kapasitas kita untuk penambahan fasilitas kesehatan, pendidikan itu katakanlah ya hanya 30 ribu. Berarti akan ada 10 ribu manusia baru yang ada di Kabupaten Garut berisiko tidak optimal kehidupan mereka di dalam konteks mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan ya, akibat banyaknya manusia, kemudian jumlah lowongan pekerjaan yang ada di kabupaten ini sedikit misalnya, ya berarti akan ada orang yang menganggur di usia produktifnya. Usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Nah itu harusnya semua orang yang berada di range usia tersebut itu harus punya opportunity yang mencukupi untuk dapat pekerjaan. Nah sehingga harus disiapkan ini oleh masyarakat dan Pemda supaya tidak boleh ada orang yang lahir sudah kadung lahir di dunia seumur hidupnya menganggur, itu kan kasihan. Ya, harus ada upaya dari sisi kebijakan memastikan itu tidak terjadi. Ada orang sampai di usia produktifnya nyari pekerjaan saja sulit. Nah itu harus dibuat ada yang namanya, kalau dalam konsep kita itu job seeker dan job creator. Job seeker itu mereka yang bisa bekerja di tempat orang lain, di institusi lain. Kalau job creator itu berarti dia harus bisa menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Nah sehingga Pemda harus punya perencanaan di dalam konteks ketenagakerjaan di dua elemen itu. Siapa yang diproyeksikan menjadi job seeker, siapa yang menjadi job creator dan seterusnya. Intinya jangan sampai ada pemuda atau orang produktif di Garut atau dimanapun itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan usia produktifnya untuk benar-benar produktif dengan bekerja itu, gitu kira-kira. Oke, tuh ya teman-teman, gak cukup ganteng doang ya Pak kalau nggak produktif ya, zaman sekarang ya nggak cukup, harus ya udah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintahan supaya semuanya bisa produktif dan terencana, jadi tinggal kitanya ya Pak, para pemudanya. Oke. Kalau aku penasaran nih Pak, salah satunya kan Bapak lagi main ke Garut, sedang monitoring juga. Kalau aku boleh kepo, program apa sih yang sekarang lagi dijalankan oleh kementerian sendiri? Iya, jadi ini rangkaian tadi dalam konteks kependudukan. Kita sekarang kan sedang di dalam event yang namanya bonus demografi. Bonus demografi. Jadi seperti kemarin Pak Wapres itu pernah monolog ya. Salah satu yang didiskusikan itu adalah tentang event bonus demografi itu. Nah, apa itu bonus demografi? Itu adalah situasi di mana dari sisi populasi penduduk itu jumlah orang yang berada di usia produktif itu lebih banyak dari jumlah orang yang berada di usia non produktif, ya sebelum 12 tahun dan setelah 64 tahun tadi. Nah, kemudian yang menjadi concern bagi kita adalah ini merupakan situasi yang memang tidak atau jarang terjadi dalam siklus kehidupan suatu bangsa. Jadi suatu peristiwa yang sangat langka ya. Ada surplus usia produktif itu. Nah sehingga ini harus bisa kita manfaatkan, atau kalau dalam konteks akademik itu kita kapitalisasi. Ya, kita manfaatkan event itu. Tetapi yang banyak disalah mengertikan, bonus demografi itu seolah-olah merupakan kesempatan yang bersifat otomatis bisa kita panen. Nah padahal itu tidak. Itu bonus demografi itu hanya bisa dibonus, diambil kapitalisasi, dilakukan kapitalisasi, diambil manfaatnya kalau sederhananya semua orang yang berada di usia produktif tadi itu benar-benar bisa produktif gitu, di usianya. Artinya mereka tidak dibiarkan untuk menganggur atau tidak menghasilkan sesuatu.
entah itu bentuk penghasilan itu dalam bentuk produksi barang, jasa atau uang atau apapun, tapi yang jelas mereka yang berada di usia produktif itu harus memberikan manfaat keusiaan produktifnya itu untuk kemanfaatan bersama atau minimal kemanfaatan dirinya sendiri itu. Nah, sehingga kalau itu tidak dilakukan, misalnya kalau katakanlah ada 100 orang berada di usia produktif, 10 orang saja itu menganggur, maka dia akan bisa menjadi pengganggu bagi 90 orang lainnya. Misalnya apa? Karena mereka usia produktif dituntut untuk kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan ini itu ya, menganggur, tidak punya penghasilan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka yang terjadi adalah mengganggu teman-temannya yang produktif dengan menjadi preman, menjadi pemalak, menjadi paoga atau mungkin melakukan tindak kriminal dan seterusnya, yang kemudian ini menyebabkan kelompok lain yang sebenarnya produktif menjadi juga bisa tidak produktif karena mungkin mereka sakit, terdistrupsi waktu untuk bekerjanya dan seterusnya itu. Nah, sehingga kita harus membuat kepastian di dalam konteks kapitalisasi bonus demografi itu, semua orang yang berusia produktif itu harus benar-benar punya opportunity untuk mengaktualisasikan produktivitas mereka, itu kira-kira. Itu yang sedang kita kerjakan. Yang sedang dikerjakan tentang bonus demografi, karena kalau melihat jendela peluang sendiri dari bonus demografi sendiri kan menawarkan kesempatan mungkin ya Pak bagi negara untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tadi lewat kata Bapak produktivitasnya salah satunya. Tapi Pak, dengan adanya bonus demografi, kan negara dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu yang harus berkualitas dong Pak ya. Berkualitas salah satunya. Gimana Pak cara menciptakan supaya diusahakan si usia produktif itu di usia 15 sampai 64 itu menjadi SDM yang berkualitas itu seperti apa Pak? Iya, menjadi SDM yang berkualitas itu dalam konteks supaya mereka itu tetap direkognisi dan diterima oleh pasar ya, pasar dalam arti yang luas. Jadi setiap orang itu harus bisa menunjukkan bahwa dirinya itu memang laku atau dirinya itu memang mampu memiliki sesuatu yang bisa dihargai. Dari situ dia akan mendapatkan earning gitu, mendapatkan penghasilan. Jadi Mbak Salwa bisa menjadi seorang broadcaster atau podcaster, menjadi penyiar, ya punya skill yang tidak dimiliki oleh orang lain, punya suara yang merdu. Dari situ bisa dikapitalisasi menjadi pendapatan karena orang itu suka, kemudian mungkin titip iklan atau apa begitu ya. Dan itu artinya di dalam usia yang produktif, Salwa itu bisa mengkapitalisasi produktivitasnya itu secara real. Nah, oleh karena itu untuk menuju ke sana, pertama orangnya itu pasti harus sehat dulu. Nah, mungkin kalau sakit-sakitan itu pasti ada sesuatu yang membuat tidak optimal produktivitas kita. Sehat itu sehat secara fisik aja atau keseluruhan Pak? Mentalnya segala macamnya harus sehat? Harus sehat. Makanya kita juga bekerja untuk memastikan itu kesehatan fisik dan mental. Misalnya yang fisik itu misalnya, tapi ini juga nanti kesehatan fisik kan berkaitan juga dengan kesehatan mental. Kita harus memastikan misalnya setiap bayi yang lahir tadi tidak boleh stunting. Ya, kalau stunting itu ada somehow itu ada decreasing of function dari organ tubuh kita itu ya, apakah penglihatannya, pendengarannya atau organ tubuh yang lain, sehingga kalau anak lahir stunting misalnya, kalau dia harus bersaing dengan anak yang normal pasti tersisih di dunia kerja nantinya, apapun bentuknya itu pekerjaan ya pasti akan tersisih. Nah, sehingga mereka itu akan menjadi orang yang dalam tanda kutip menderita mentalnya pada akhirnya kan, karena lamar ke sana kemari, teman yang lain sehat, ganteng, gagah, cantik, sementara dia itu mohon maaf mungkin agak kekecilan badannya atau rambutnya, kalau stunting itu tidak tumbuh normal ya, jarang rambutnya dan seterusnya, terus mungkin ada disfungsi organ, pasti nanti orang ketika melamar pekerjaan yang dipilih ada yang sehat ya. Oleh karena itu kita tidak boleh
tidak boleh biarkan ada bayi lahir stunting karena akan menderita seumur hidup. Nah, oleh karena itu di kementerian kami misalnya membuat kebijakan atau gerakan namanya genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Genting. Ya. Jadi di situ nanti semua stakeholder, apakah itu individu, perusahaan, BUMN, pemerintah, siapapun itu bisa berpartisipasi berdasarkan database kita dari setiap kabupaten, bahkan setiap desa itu ada daftar keluarga yang berisiko stunting. Di situ nanti kita bisa melakukan treatment dalam bentuk apakah pemberian nutrisinya, perbaikan rumahnya, atau edukasinya dan seterusnya, supaya jangan kita biarkan ada lagi bayi yang lahir dalam kondisi stunting. Jadi itu salah satu step untuk memastikan orang itu sehat. Nah, kemudian yang kedua misalnya, ketika seorang yang berada di usia produktif itu usia produktif dimulai di 15 tahun katakanlah ya, terus kemudian kan biasanya mereka menikah punya anak. Nah, di Indonesia atau tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia itu ada kultur yang mendiscourage terutama perempuan ketika punya anak itu mereka resign dari dunia kerja karena harus taking care of the baby. Mengurusnya. Nah, sehingga kemudian kita harus menyediakan ketika misalnya mereka akan mengundurkan diri dengan alasan nggak ada yang mengurus anak, katakanlah karena nenek kakeknya mungkin sudah tidak ada atau mungkin kakek neneknya juga sibuk, lalu dia sendiri harus bekerja, tidak ada pembantu, maka alternatifnya kan dia harus resign dari pekerjaan. Nah, supaya tidak terjadi kasus seperti itu, negara hadir dengan membuat program namanya daycare atau tamasya, kalau di tempat kami itu taman asuh anak. Taman asuh anak. Nah, sehingga kemudian mereka yang orang tua yang produktif tadi punya bayi tidak harus resign dari pekerjaannya, mereka bisa nitipin bayinya ketika mereka itu pergi bekerja. Nanti sore pulang kerja, bayinya diambil lagi dan seterusnya. Nah, itu sehingga kita juga memiliki program yang berkaitan dengan penitipan anak itu. Ya. Dan lain-lain itu kira-kira yang kita kerjakan. Ya, seperti dan itu. mungkin stereotip yang dibentuk di Indonesia sendiri tentang perempuan yang tugasnya itu fokus mengurus anak mungkin jadi salah satu faktor juga ya Pak, kenapa banyak sekali wanita-wanita yang di masa produktifnya memilih untuk berhenti. Iya, dari angka partisipasi kerja perempuan di Indonesia itu sekitar 32%. Artinya perempuan yang produktif yang bekerja itu sekitar 32%. Sehingga ini angka ini mestinya harus kita tingkatkan lagi ya. Karena itu ya tentu saja wanita kan di rumah bukan menganggur, betul-betul menganggur itu tidak mengerjakan apa. Ada caring ekonomi juga, mereka melakukan pekerjaan rumah itu sebenarnya juga produktif dalam konteks yang terbatas. Tetapi yang kita inginkan mereka lebih dari itu ya, itu dianggap sebagai produktivitas dalam penilaian tertentu, oke, itu kita bisa terima juga. Tapi kalau bisa dimaksimalkan, kenapa tidak ya? Kalau misalnya mereka punya kemampuan seperti Mbak Salwa, tidak hanya mengasuh anak di rumah, tapi juga bisa menularkan ilmu ke orang lain atau juga melakukan pekerjaan lain yang bisa menyebabkan ada stimulus ekonomi ya. Kenapa itu tidak dilakukan? Nah, sehingga kita juga membuat kebijakan agar mereka yang punya anak dan ingin tetap bekerja bisa ada fasilitas penitipan anak itu gitu. Masih bisa seperti itu tuh. Ternyata teman-teman, perempuan tuh sebenarnya bisa untuk berkarir ya. Panjang sekali karir untuk perempuan juga, tidak hanya laki-laki ya. Jadi tidak berbicara gender. Kalau kita berbicara produktivitas, betul ya Pak? Pokoknya di usia 15 sampai 64 itu kita diusahakan untuk produktif demi Indonesia yang emas juga. Nah, itu kaitannya ya. Kalau kita itu tidak memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi itu memiliki fungsi diantaranya itu adalah memutar sirkulasi kapital di suatu negara. Kalau ada bonus demografi dan misalnya semua orang yang berusia produktif itu bekerja, maka kemudian kita itu bisa memperbesar saving. Jadi seperti satu keluarga misalnya terdiri dari 5 orang. Lalu kemudian kita 5-5-nya ini bekerja, maka kemudian ada kesempatan bagi keluarga ini untuk memperbesar tabungan. Nah, ini berbeda kalau penduduk di satu keluarga itu 5 orang, yang bekerja hanya satu. Akibatnya satu-satunya penghasilan ini habis untuk konsumsi. Benar. Tidak ada untuk saving. Nah, kalau 5 orang ini semuanya bekerja, melakukan saving,
Kemudian keluarga ini bisa apa, bangun rumah, beli mobil, betul, beli betul. kulkas dan seterusnya. Karena beli mobil, beli kulkas, beli AC dan seterusnya, maka toko mobil, toko kulkas, toko AC juga berkembang. Betul. Akibatnya terjadi perputaran ekonomi. Nah, tapi kalau kita tidak sempat saving, konsumsi terus habis, ya paling-paling itu habis dalam skala yang kecil, ya. Toko mobil tidak terbeli, toko AC tidak terbeli, mungkin yang terbeli hanya toko sembako, ya. Itu pun mungkin size ekonominya kecil. Nah, sehingga di situ tidak terjadi saving dan tidak terjadi perputaran ekonomi untuk menuju pada pertumbuhan yang akseleratif. Nah, itulah fungsi bonus demografi itu sebenarnya di situ. Ternyata besar sekali manfaatnya ya Pak, kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin salah satunya. Kalau aku menangkap sebagai Gen Z ya Pak, Gen Z kan ibaratnya sekarang tuh Gen Z yang sedang menguasai dunia ini ya. Salah satunya sepertinya bonus demografi ini sendiri. Tentang saving money yang tadi kata Bapak. Ada aja problem Gen Z tentang mental health yang aduh aku tuh kerja di keluarga nih, aku satu-satunya yang kerja yang harus menanggung semua beban keluarga, itu juga bisa terselamatkan kalau semuanya bisa produktif. Ya Pak. Betul. Oke, ternyata ada banyak sekali permasalahan yang bisa diselesaikan ketika orang-orang produktif. Betul. Nah, di dalam konteks itu kita juga peduli terhadap penderitaan Gen Z yang sandwich generation itu, ya. Betul. Di antara kepedulian kita itu adalah kita tuangkan di dalam program pemberdayaan lansia atau Sidaya kalau kita sebut itu, yaitu untuk membuat siapapun orang yang walaupun sudah masuk di usia lansia, tapi harus kita buat mereka itu tetap produktif, supaya tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya, bagi anak cucunya. Jadi mereka pertama harus tetap sehat, ya, mereka harus tetap produktif, mereka juga harus tetap mandiri. Kalau mereka itu sakit-sakitan, kalau mereka itu tidak punya tabungan sendiri atau tidak punya pekerjaan sendiri, maka akhirnya mereka menjadi beban anaknya ketika butuh makan, ketika butuh kesehatan, atau bahkan ketika mereka sakit malah anaknya nggak bisa bekerja karena harus taking care orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga kita juga membuat program yang namanya Sidaya agar orang-orang tua yang masuk di usia lansia itu mereka tetap bisa menjadi generasi yang tidak menjadi beban bagi generasi lainnya. Gitu. Nah, itulah program-program yang sedang kita laksanakan. Menarik sekali kita berbicara tentang produktif. Mungkin Gen Z atau sandwich generation di luar sana kayaknya akan relate juga dengan apa yang jadi topik kita hari ini, Pak. Tapi sebelum membahas lebih lanjut dengan topik-topik yang akan lebih seru tentunya, kita kasih break dulu nih buat Pak Sesmen untuk minum terlebih dahulu, dan teman-teman Warginet jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Garut. Tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya, dan itu adalah tanggung jawab suami, gitu loh. Tapi diwajibkan untuk sebentar dulu dengerin. Maneh mah tadang ngadengeun. Nah, kemudian kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan. Kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Gitu, bisa pakai pengaman kan, itu juga bisa. Ya udah, nanti bila perlu pemerintah tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah. Betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar.
begitu. Pak, satu lagi Pak terkait jembatan Cukup Haji kan? Bang. Kan tidak ada ngomong, bukan tidak ada ngomong nyebutin salah satu jenis. Milih pek nu mana. Oke. Tadi kita sudah menyaksikan Pak salah satu statement dari pemimpin kita Gubernur Jawa Barat tentang yang lagi rame nih isu vasektomi untuk laki-laki yang bisa menerima bansos kalau vasektomi dulu. Dan ini banyak yang pro dan kontra nih terkait hal ini. Bapak sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa? Ya, kalau saya sebagai sasma di Kemenbangga, kita kalau melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang makro barangkali ya. Sebab kalau kita melihat dari perspektif yang minor atau minor, itu menyebabkan perspektif kita menjadi terbatas. Tapi kita lihat dari dimensi yang seluas mungkin lah kira-kira ya, sehingga kita nanti untuk melakukan judgement itu terserah pada pendapat pribadi saya kira. Tapi apa yang dikemukakan oleh Pak Gubernur itu saya kira itu dalam kerangka makronya itu memiliki keterkaitan dengan tadi keluarga berencana dan masyarakat berencana. Bukan berkaitan dengan pelarangan kelahiran atau kepemilikan anak dan seterusnya, saya kira itu tidak. Itu walaupun nanti konteksnya bisa diarahkan ke sana, bisa jadi itu dalam perspektif yang katakanlah diambil oleh seseorang atau kelompok berdasarkan pada satu perspektif yang mereka miliki, ya itu sah-sah saja saya kira. Tapi kita yang jelas di dalam membangun keluarga atau juga membangun negara ini harus didasarkan pada satu konteks perencanaan yang komprehensif ya tadi. Kira-kira kan kalau kita itu mau ke Jakarta dari Garut, pertanyaannya kita punya kemampuan nggak untuk sampai ke Jakarta? Kalau punya kemampuan atau punya keinginan nggak sampai ke Jakarta. Kalau punya keinginan, kita bertanya punya kemampuan nggak, gitu kan? Setelah punya kemampuannya itu pada level apa? Apakah kita punya uang yang mencukupi untuk kita naik pesawat atau naik bus misalnya, atau naik kereta biasa, atau sewa mobil, atau jalan kaki, ya kan? Itu kan semuanya pilihan-pilihan. Betul. Termasuk juga ketika itu kita akan memilih opsi pertama, kedua, tiga, itu akan ada konsekuensi berikutnya. Misalnya kalau kita naik pesawat, ya berarti ada konsekuensi di mana kita mungkin akan memiliki efisiensi waktu, tetapi mungkin akan banyak waktu yang di sana harus kita kerjakan dengan beberapa opsi yang membuat kita tidak bosan di sana. Misalnya di Jakarta kan masih punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain, sehingga ketika itu kita punya waktu terus mau kita apakan waktu di sana, itu kan harus diantisipasi juga. Kalau kita naik bus misalnya, mungkin tidak secepat naik pesawat atau mungkin sama kecepatannya, cuma ada opsi karena di darat kita akan bertemu dengan resiko kemacetan menuju stasiun busnya, atau mungkin ada opportunity positif bisa melihat hutan-hutan di perjalanan antara Bandung dengan Jakarta menggunakan jendela bus itu dan seterusnya, termasuk juga kemungkinan benefit resikonya. Pun ketika saya ingin sih sampai di Jakarta tapi nggak punya atau tidak punya kemampuan naik pesawat atau naik bus, bisanya jalan kaki. Tapi tetap ingin sampai di Jakarta, ya berarti di situ harus dihitung resikonya. Kalau jalan kaki berarti waktunya kan sangat panjang, melelahkan, dan bisa jadi ketemu sama mungkin perampok, preman, atau kemalaman, kehujanan di jalan. Nah, sehingga kemudian dari pilihan-pilihan itu kita bisa memilih mana yang paling sesuai dengan kondisi kita dan merasa nyaman dengan resiko yang mampu kita antisipasi. Termasuk ketika kita tadi ya mau nikah atau tidak menikah. Menikah ada resiko, tidak menikah juga ada resiko. Dari dua resiko itu kita pilih mana yang menurut kita itu paling terbaik. Kemudian ketika kita sudah menikah, kita punya keinginan untuk punya anak atau tidak punya anak. Ya, punya anak nanti tentu harus ada perhitungan anak kita itu nanti harus sampai ke derajat mana mereka kita sekolahkan. Gizinya, ketercukupan gizinya itu sampai ke level apa, lalu mungkin hiburannya, apakah anak kita itu cukup sekolah di level lokal atau nasional atau ke luar negeri, itu semuanya ada target-targetnya, perhitungannya ya. Nah, demikian juga Pak Dedi selaku gubernur itu mungkin juga punya satu visi
di mana Jawa Barat pada masa pemerintahannya itu harus sampai ke level mana, itu sebagai destinasi tujuannya. Nah, sehingga dengan dia menetapkan level tujuan itu, maka kemudian dia akan menempuh dengan cara apa dan memperhitungkan cost benefit yang harus dipilih di antara konsekuensi yang ada, termasuk dalam penentuan jumlah penduduk. Misalnya kalau Jawa Barat ini termasuk provinsi yang jumlah penduduknya paling banyak di Indonesia. Nah, sehingga kemudian mungkin Pak Gubernur menghitung dari kemampuan APBD Jawa Barat, apakah mampu dengan pertumbuhan penduduk yang setinggi sekarang, misalnya itu kemampuan APBD itu bisa memungkinkan penduduknya itu memiliki satu derajat kesejahteraan yang beliau inginkan, yang diharapkan, ya. Sehingga kemudian beliau menawarkan satu opsi supaya misalnya ketercapaian visi itu sampai seperti yang dia harapkan dengan kualitas rakyat sampai juga derajat yang diharapkan, maka harus ada upaya untuk matchkan antara harapan dengan realita itu. Nah, sehingga opsinya adalah jumlah kelahiran penduduk di Jawa Barat itu harus disesuaikan dengan impian-impian yang ada dan kemampuan dari APBD Jawa Barat itu sendiri. Termasuk juga mungkin dari sisi kepadatan penduduk, karena kemarin beliau itu melihat adanya disfungsi atau salah fungsi lahan akibat digunakan untuk peruntukan yang tidak semestinya, apakah itu bantaran sungai atau hutan dan seterusnya, yang mana itu diakibatkan oleh barangkali akses pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Nah, sehingga kemudian diwacanakan agar ada pembatasan melalui barang siapa yang bukan pembatasan kelahiran dalam arti melarang orang punya anak, itu tidak, betul. Tapi harus penyesuaian dengan kapasitas lah, kapasitas daerah ya, dari sisi resources natural maupun juga pelayanan yang ada di pemerintah. Nah, sehingga kemudian opsinya adalah memberikan satu wacana agar mereka yang menerima bantuan dari pemerintah itu mengikuti program KP dulu. Nah, kemudian jenisnya apa? Ya, ini kemudian yang muncul menjadi polemik di tengah masyarakat tentang Vasektom itu. Salah satunya itu ya, yang menjadi polemik adalah tentang ketidaktahuan mungkin apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan atau harapan dari pemimpin kita sekarang saat ini, akhirnya jadi pro kontra, dan juga mungkin tentang alatnya yang digunakan tuh apa gitu, seperti apa. Karena kan balik lagi, kenapa sih Pak faktornya itu harus ada dulu isu-isu udah deh dikasih bantuan asal kamu vasektomi. Apakah sebelumnya berdasarkan mungkin data yang Bapak miliki di Jawa Barat sendiri tuh kesadaran warga atau masyarakatnya terkait KB itu seperti apa Pak? Sebenarnya yang dikemukakan oleh Pak Gubernur itu secara historis punya satu perspektif yang pernah ada landasannya juga. Misalnya dulu ketika ini agak sangat panjang historinya ya, tapi perlu diketahui juga bagi kita ya sebagai generasi muda. Dulu ketika BPUPKI, pernah dengar istilah itu enggak? Sangat mendengar ya, BPUPKI larinya jauh sekali. Ya, sebelum kemerdekaan kita itu pernah bersidang. Salah satu tokoh yang ada itu adalah Prof. Supomo. Prof. Supomo itu mengemukakan gagasan tentang apa yang namanya negara integralistik atau negara organistik gitu ya. Negara integralistik itu artinya adalah pengelolaan negara itu harusnya adalah seperti satu tubuh. Dalam tubuh itu ada berbagai macam bentuk fungsi organ yang berbeda-beda, tetapi mereka itu satu kesatuan, satu sakit semuanya sakit, ya, satunya ke selatan semuanya ke selatan dan seterusnya. Nah, negara ini juga harus dikelola dengan cara seperti itu. Nah, sehingga di dalam konteks negara itu semuanya itu ada hak dan kewajiban. Orang kalau ingin mendapatkan hak, pada satu sisi memang negara dan masyarakat secara umum itu menjamin akan adanya suatu akses pelayanan yang memastikan semua warganya itu hidup sejahtera, seperti diberikan bansos bagi mereka yang kekurangan. Tapi juga pada sisi lain negara juga harus menuntut kewajiban. Ya, dari warganya. Jangan sama semua orang itu seperti ini terus, meminta bantuan tapi tidak memberikan hak. Nah, di dalam konteks teori, karena saya berasal dari ilmu pemerintahan, itu hak dan kewajiban itu ada 3.
hak itu 3, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, Perlindungan hukum, ya, perlindungan sosial, ya, terus kemudian yang ketiga itu adalah hak untuk berpartisipasi. Hak partisipasi itu orang itu boleh menjadi ASN, jadi TNI, Polri, atau juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, atau protes ketika pemerintah misalnya tidak mendeliver janji, itu hak dari rakyat ini. Itu harus dijamin oleh negara. Ya, hidupnya dipenuhi oleh keterjaminan akan hak ini. Tapi untuk mendapatkan 3 hak ini, warga itu juga punya tiga kewajiban setidaknya. 3 kewajiban juga. Mentaati hukum, ya, membayar pajak, dan juga melakukan bela negara. Ya, bela negara ini ada berbagai macam bentuk, bisa gotong royong membersihkan sungai, bisa bela negara dalam bentuk wajib militer, bisa dalam bentuk yang lain. Intinya itu mereka harus peduli pada negaranya. Nah, sehingga mungkin dalam konteks ini Pak Deddy itu membuat satu konstruksi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu. Jadi jangan sampai orang itu hanya menuntut haknya tapi tidak memberikan kewajibannya. Ya, sehingga itu kalau itu yang terjadi adalah dia menjadi tanggungan terus-menerus dari orang lain, tapi dia tidak berpartisipasi untuk membantu negara gitu. Nah, konteksnya tadi adalah supaya ada rasa tanggung jawab, orang yang mendapatkan bantuan dari negara salah satunya harus mau berkabih. Ya. Dalam konteks itu saya kira perspektifnya positif, apa yang dikemukakan oleh Pak Gubernur. Tapi kalau untuk kondisi sebelumnya Pak, sebelum ada kebijakan yang diberikan oleh Bapak Gubernur ini tentang kesadaran masyarakat, khususnya mungkin di Indonesia atau di Jawa Barat, terkait kesadaran akan KB sendiri bagaimana tuh Pak? Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia kan sekarang angka total fertility rate itu kan sekitar 2,11 sekarang ini ya. Itu sudah masuk ke level ideal. Ada level yang namanya replacement level ya. Itu artinya orang yang lahir dan mati itu sudah seimbang. Kalau angkanya 2,11 sudah agak sedikit masuk ke level itu. Ya, sehingga ini menunjukkan adanya satu gerakan yang sifatnya masif dan konstruktif, serta ada kesadaran umum bahwa KB itu penting. Sudah ada lah wacana untuk sekarang ini ya, orang kalau anaknya lebih dari 2 sudah agak gimana gitu ya. Makanya salah anaknya cuma satu. Itu karena mungkin kesadaran itu. Nah, sehingga kemudian ini suatu hal yang harus kita jaga. Bisa itu terjadi shifting paradigm dalam waktu yang singkat menuju ke arah berkurang dari 2,1 atau bisa kembali ke lebih dari 2,1, itu kemungkinan terjadi. Nah, ya, jadi sehingga ini level 2,11 sekarang ini harus dipertahankan. Walaupun tentu saja bukan sifatnya itu universal ya. Artinya ada di daerah-daerah tertentu yang sudah sangat padat penduduk, mungkin harus di bawah 2,1. Sementara ada daerah lain yang masih sangat jarang penduduk, mungkin masih bisa ditambah di atas 2,1. Daerah yang sangat padat industrinya dan kekurangan tenaga kerja mungkin juga harus bisa ditambah, walaupun tidak harus dari kelahiran, mungkin harus dari migrasi dari daerah lain gitu. Nah, sehingga itu ada namanya kalkulasi yang sifatnya dinamis di situ. Nah, apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur ini konteksnya Jawa Barat, karena mungkin masih tingginya angka pertambahan penduduk dan juga angka kemiskinan, dan itu akan direlatekan ke situ agar orang yang miskin diberikan bantuan. Jangan terus tetap miskin karena anaknya masih kebanyakan, sehingga tidak ada saving tadi. Ya, mereka tidak bisa produktif, tidak bisa beli alat produksi, tidak punya modal untuk berusaha, habis untuk mengasuh anak, habis untuk konsumsi anak. Walaupun mungkin alasan katakanlah itu berkaitan dengan keyakinan, tapi upaya untuk memastikan anaknya bisa sejahtera dengan usaha atau ikhtiar itu kan juga penting dilakukan. Kita tidak bicara halal haramnya di situ, tapi kita mungkin juga bisa didiskusikan secara lebih lanjut apakah orang yang dalam kondisi darurat tidak bisa memastikan anaknya sejahtera itu bisa memiliki perspektif untuk tetap memiliki banyak anak misalnya. Kan kalau kita itu sudah tahu kita itu nggak punya penghasilan, tidak ada pendapatan, terus punya anak, bagaimana kita membiayai anaknya? Berikutnya nanti bagaimana menyekolahkannya? Apakah kita memang rela anak kita itu ya hidup seadanya tanpa ada kepastian kesehatan dan seterusnya itu?
Ya itu saya kira konteksnya di situ. Kalau ngomongin saving yang kata Pak Sasmian tadi juga, sepertinya untuk daya konsumtifnya aja tidak terpenuhi ya, kalau memang tidak ideal ya Pak. Iya, untuk konsumsi yang level dasar saja, ya contohnya yang bayi lahir stunting itu. Betul sekali. Bayi lahir stunting itu memang variabelnya banyak, tapi variabel yang dominan adalah kekurangan nutrisi. Atau juga pola hidup ya. Itu membutuhkan adanya kepastian atau kemampuan orang tua untuk memberikan nutrisi yang sehat kepada anaknya. Kalau tidak ya anaknya kemudian seumur hidup stunting cacat. Ya, kalau punya anak cacat seumur hidup nggak kasihan itu. Mungkin konteksnya di situ. Oke. Dan kalaupun tadi berbicara tentang keyakinan dan lain dan bahkan juga tadi sempat di notice nih sama Bapak Gubernur juga tentang anak ini adalah sebuah anugerah, tapi ya balik lagi tadi, apakah kita mau memberikan kehidupan yang layak selayaknya harus diberikan kepada anak atau enggak ya? Betul. Jangan sampai juga coba kita terapkan pada diri kita sendiri. Seandainya kita itu dulu dilahirkan oleh orang tua yang tidak peduli pada masa depan kita, lalu kita terlunta-lunta seumur hidup, itu kira-kira gimana itu? Nah, jangan sampai itu kita lakukan untuk anak kita itu. Betul sekali. Kita kan nggak rela wah di bawah ayah, ibu saya dulu itu seenaknya melahirkan saya, sekarang saya hidupnya sengsara seumur umur misalnya gitu. Nah itu kan tidak ingin anak kita seperti itu. Iya betul, karena saya juga salah satu anak yang selalu dituruti keinginannya. Alhamdulillahnya. Ya kada satu-satunya yang tadi. Walaupun tidak harus dituruti terus. Betul, tapi sepertinya selalu ada aja gitu ya. Saya minta sepeda ada aja gitu ya. Gitu, seperti itu salah satunya tadi. Berbicara tentang Jawa Barat nih Pak, tentang kesadaran KB-nya, aku juga tadi sudah sedikit sharing nih dengan orang-orang di belakang tentang data keikutsertaan KB khususnya pria di Provinsi Jawa Barat. Ini datanya bisa kita lihat nih. Nah, ini Pak, salah satu datanya. Garut ini menjadi kabupaten keempat dengan kesadaran KB pria terbanyak. Setelah Majalengka. Bagus ya ini datanya berarti ini. Setelah Majalengka baru tinggi ya. Majalengka paling tinggi. Betul, 102. Nah sekali. Nah melihat kondisi ini nih, setelah Bapak monitoring juga nih berkeliling di Garut. Bagaimana nih Pak kondisi Garut sekarang ini, apakah bisa mencapai ideal yang tadi Bapak sampaikan? Mungkin karena Garut ada UPT Pusdiklat Pusdiklat itu ya. Ada pengaruhnya. Ya saya kira itu menunjukkan ada kesadarannya dari masyarakat Garut tentang pentingnya keluarga berencana, dan salah satu tadi data yang ada menunjukkan kesadaran dari kaum prianya untuk berpartisipasi di dalam program KB menjadi akseptor KB ya, untuk menggunakan alat kontrasepsi pria. Dan itu saya kira dari sisi gerakan gender equality lah di dalam konteks keluarga kita ya positif, saya bagus itu. Tidak hanya menyerahkan itu kepada kaum perempuan, dan kemudian bapaknya tidak peduli kepada resiko kehamilan istrinya, dan itu kemudian menunjukkan ada kepedulian dari kaum laki-laki di Garut untuk berpartisipasi di dalam menerima upaya untuk KB di diri mereka itu. Sampai sekarang berbicara tentang KB ini Pak, ada beberapa orang yang merasa aduh takut nih dengan segala resiko yang akan diterima atau mungkin efek samping dari KB itu sendiri, terutama untuk laki-laki mungkin yang sekarang baru banyak orang kenal atau baru banyak orang dengar ya tentang vasektomi juga setelah ramainya isu ini. Apa sih Pak sebenarnya yang bisa Bapak sampaikan selaku assessment ini bahwa KB itu tidak semenyeramkan itu loh Pak? Menyeramkan itu ya kalau memang pertama tidak tahu, sehingga kalau kita tidak tahu apa yang sebenarnya kan kita kadang-kadang overthinking. Ya tidak tahu sebenarnya yang terjadi, sehingga carilah ini ada berbagai macam alternatif, tapi tadi sudah dikemukakan juga oleh Pak Gubernur saya kira. Kalau memang yang model satu nggak cocok, pakai metode yang lain, pakai metode yang paling aman, paling menyenangkan, paling sesuai dengan dirinya. Ya tidak usah memaksakan diri, misalnya termasuk juga dalam konteks keyakinan, misalnya kalau satu metode itu dianggap bertentangan dengan keyakinannya, daripada dia di dalam hatinya itu beronjol terus, ragu-ragu ya Pak, ya mending cari alternatif yang paling sah, ya, paling halal barangkali ya, menurut versi yang keyakinan dia, ya itu saya kira opsi itu diambil. Tapi ya pelajari, perlu belajar, konsultasi, paling gampang tanya kepada penyuluh KB begitu ya, apa yang paling tepat metode bagi dirinya begitu ya. Termasuk vasektomi misalnya, kalau memang itu
dianggap sebagai satu metode yang reliable, ya kenapa tidak? Nah, tentang tentu saja kontroversi halal haramnya harus diperhitungkan juga. Ya. Orang tidak boleh dipaksa berdasarkan keyakinan tertentu untuk melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan itu. Tentu tidak bisa seperti itu, nanti melanggar HAM dan seterusnya. Sehingga itu opsinya berada pada para sektor sendiri, mana yang paling tepat, ya. Jangan merasa dipaksa, tapi juga harus memastikan dari resiko tentang kepemilikan atau kelahiran anak yang harus diperhitungkan, kapasitas keluarga, kapasitas daerah, mampu enggak memastikan anaknya hidup dalam satu derajat jaminan kesejahteraan tertentu yang diinginkan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan bahkan juga dari pemerintahan sendiri sudah mengupayakan optimal dan semaksimal mungkin ya Pak tentang mungkin kalau teman-teman yang masih bingung tentang knowledge atau pengetahuan di KB sendiri di desa-desa sekarang juga udah ada ya Pak, para penyuluh KB disebarkan gitu ya Pak. Di seluruh desa itu ada, memang ada yang satu penyuluh itu mengcover 2 desa, 3 desa, tapi hampir seluruh desa di Garut sudah ada petugas definitifnya yang bisa menjadi rujukan orang ketika mau menjadi akseptor atau bertanya, berkonsultasi, mereka bisa datang ke balai penyuluhan untuk mendapatkan informasi tentang keluarga berencana dan komunitas berencana tadi. Ya. Oke. Jadi balik lagi semuanya memang harus direncanakan juga ya Pak. Terakhir nih, untuk menjadi keluarga yang berencana atau komunitas yang berencana sehingga menghasilkan keluarga atau masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Gimana sih Pak? Terakhir mungkin untuk teman-teman Warginet bisa Bapak sampaikan. Jadi begini, saya akan mengemphasize dari peristiwa-peristiwa yang terakhir kita alami ya, untuk menjadi kesadaran kolektif kita. Misalnya adalah bencana alam, banjir. Oke. Kita kan tiba-tiba banyak daerah itu banjir tuh, secara tiba-tiba, dan banjirnya itu kan sekarang mengerikan ya, masif, besar, dan kadang-kadang itu volumenya itu bertahan berhari-hari, ya, sehingga mengkacaukan infrastruktur, lalu lintas, perekonomian, pendidikan, kesehatan banyak. Terus impact berikutnya orang mengungsi, ada pandemi ini itu, dan tentu saja itu juga mempengaruhi mobilitas secara umum satu daerah dan satu negara. Lalu kita juga melihat fenomena lingkungan kita semakin hari itu seolah-olah tidak semakin baik, tapi semakin memburuk. Contohnya sungai. Sungai itu semakin hari itu bukan semakin jernih, tapi semakin keruh, semakin hitam, semakin banyak sampah. Dan lain-lain, termasuk lalu lintas. Dulu kita dari satu titik ke titik yang lain misalnya hanya ditempuh 30 menit, sekarang bisa berjam-jam. Nah itu sebenarnya banyak variabel yang memang bisa kita pinpoint apa penyebabnya. Tapi salah satu penyebab utamanya itu adalah kita mengalami apa yang namanya dalam konteks tertentu tidak bisa digeneralisir, itu overpopulation ya. Jadi jumlah populasi kita itu lebih banyak dari kapasitas sumber daya alam, infrastruktur, dan kemampuan komunitas untuk mengantisipasi. Ya, misalnya jalan harusnya itu dilewati hanya 10 kendaraan, tapi karena pertumbuhan penduduk dilewati 50 kendaraan. Akibatnya adalah jalan sebenarnya tidak mampu untuk berfungsi secara normal. Itu terjadi apa namanya kemacetan. Ya. Begitu pun juga sampah, pagi dikeruk, sore sudah melunung, sore dikeruk, pagi melunung. Itu artinya apa? Petugas dan alat kebersihan tidak mencukupi mengantisipasi pertumbuhan sampah akibat pertumbuhan penduduk. Nah kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah masalah-masalah seperti itu akan terus terulang sampai kiamat. Ya enggak? Kalau itu tidak diantisipasi. Nah oleh karena itu, katakanlah kalau kita mampu untuk melakukan peningkatan kapasitas, oke sekarang alat untuk pengeruk sampahnya truknya diperbanyak, supaya sampah itu secara cepat bisa kita ambil. Ya kalau kita punya anggarannya nggak apa-apa, tapi kalau tidak punya anggarannya bagaimana? Nah oleh karena itu perencanaan kependudukan itu menjadi sangat penting, sama halnya dengan perencanaan keluarga berencana tadi di tingkat level keluarga. Nah di dalam konteks inilah maka semua pemangku kebijakan, para bupati, gubernur, wali kota, bahkan sampai ke camat dan desa, kepala desa, lurah, itu harus tahu bagaimana cara mengelola pemerintahan ini dalam perspektif kependudukan. Nah sehingga kementerian kami ini juga akan melakukan gencar sosialisasi dan pendidikan kependudukan ke semua elemen,
termasuk ke generasi muda. Nah, sehingga pesan saya kepada para generasi muda, banyaklah belajar tentang kependudukan ini agar bisa berpartisipasi dalam membangun negara secara lebih baik. Itu kira-kira saya. Aduh. Terakhir nih, benar-benar terakhir, closing statement, harapan dari Pasesmen sendiri untuk Indonesia ke depannya, terutama dalam bidang kependudukan sendiri. Iya, jadi kita sudah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045 di RPJP kita, dokumen RPJP kita. Oke. Indonesia Emas itu artinya kita harus berdiri secara sejajar dengan negara maju. Oke. Nah, kita pertanyaan adalah bagaimana negara maju dahulu itu mencapai kondisi yang seperti sekarang. Nah, tentu saja kita sekarang harus banyak belajar tentang trajektori negara maju itu. Nah, diantaranya adalah dengan membuat satu kebijakan yang konstruktif untuk memastikan tahapan-tahapan menuju fase negara maju ini bisa kita lalui. Gitu. Nah, tanpa ada itu maka mimpi negara Indonesia menjadi negara maju, Indonesia Emas di tahun 2045 hanya akan menjadi pepesan kosong. Nah, marilah kita belajar bersama, jangan hanya sekedar tiktokan yang Velocity aja ya. tetapi juga harus belajar sungguh-sungguh, jangan mager, banyak mencari ilmu, pengetahuan dan pengalaman, serta jangan gampang menyerah ya, dan berani untuk mengatasi persoalan secara menyeluruh dan konstruktif. Jangan hanya yang jangka pendek, tapi juga yang bersifat jangka panjang. Nah, itu saya pesan pada anak-anak muda, generasi Z, anak-anakku sekalian, adalah di tangan kalian. Indonesia itu akan bisa menjadi negara dengan kondisi emas atau menjadi perak atau perunggu atau bahkan menjadi tidak menjadi apa-apa gitu ya. Di tangan kalian negara ini akan ditentukan. Oleh karena itu semuanya. Boleh tepuk tangan dulu. Wah, banyak sekali ilmu yang bisa aku dapatkan khususnya, dan sepertinya tadi juga terpanggil anak-anakku, sepertinya aku sekarang sudah menjadi anak bapak juga. Sebelumnya Bapak, aku mengucapkan terima kasih banyak karena sudah main ke Garut dan ke Suara Garut nih Bapak. Semoga, iya, aku juga jangan kapok ya. Semoga Bapak tidak pernah kapok lagi untuk main ke Garut, ditunggu lagi kedatangannya main ke Garut. Semoga segala kegiatan dan rencananya diberikan kelancaran. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Warginet. Ingat ya, berusaha menjadi pemuda yang produktif karena Indonesia Emas ditentukan di tangan kalian semua. Oke, tentunya aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Warginet yang selalu senantiasa menonton podcast kami. Dan tentunya juga di luar sana, apabila ada yang ingin diberitakan atau ingin kami sampaikan beritanya, jangan lupa langsung saja hubungi 0811-220335. Jangan lupa juga Warginet untuk di follow Instagram dan TikTok kami di @suaragarut.id, dan jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu, aku Salwa Apriliani dan Pasesmen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.